warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi kali ini aku akan membagi ilmuku sedikit bagaimana kita seorang hamba bisa menerima ketentuan-ketentuan yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagaimana yang kita tahu bahwasannya Allah telah mengatakan dalam surat Al-Fajr yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan ridho dan dalam keadaan diridhoi. Nah teman-teman, kali ini aku akan bahas tentang masalah bagaimana kita belajar ridho. Mungkin di kalangan masyarakat Indonesia, orang jarang sekali menggunakan kata ridho karena biasanya diganti dengan kata ikhlas. Hanya saja kan kita sering menjumpai atau kita sering bilang kalau misalnya kita mendapati seorang yang dapat musibah, kita katakan ikhlasin aja yang ikhlas. Padahal di situ bukan babnya ikhlas. Kalau ibadah ia ikhlas, tapi kalau babnya ketentuan Allah dalam hidup kita atau takdir hidup, maka istilah yang lebih tepat adalah ridho. Jadi kalau misalnya kita mendapati seseorang yang dapat musibah, maka nasihat kita adalah ini adalah ketentuan Allah, mudah-mudahan ada kebaikan di dalamnya. Nah, itu kalimat ridho tuh, mudah-mudahan ada kebaikan di dalamnya. Atau bahasa lainnya, mudah-mudahan ada hikmah. Nah, teman-teman yang dicintai oleh Allah, orang yang beruntung di akhir hayatnya adalah orang yang ridho. Makanya Allah sebutkan di dalam surat Al-Fajr tadi, panggilan kepada orang-orang yang ridho. Ketika dicabut ruhnya, ketika dicabut nyawanya, Allah panggil mereka dengan panggilan jiwa yang tenang. Nah, padahal kita tahu bahwasannya sakaratul maut itu adalah keadaan yang paling sulit, yang sangat luar biasa. Sampai-sampai Allah menggambarkan bagaimana keadaan ketika sakaratul maut di dalam surat Al-Qiyamah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kalla idza balagatit taraqi. Jadi ketika rohnya tersedak di dalam tenggorokan, wakila man rok. Jadi ditanya, siapa yang bisa menyembuhkanmu hari ini? Wa dhanna annaul firaq. Dia mulai tersadar, itulah waktu perpisahan. Wal taffatis saku bisak. Nah, betisnya tiba-tiba menahan rasa sakit yang luar biasa. Karena apa? Karena hebatnya penderitaan ketika saat akan mati. Dan dalam kondisi seperti itu, ternyata ada orang yang sangat beruntung. Nah, siapa mereka? Mereka adalah orang yang Allah panggil dengan kalimat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dia termasuk orang yang bisa tenang dalam menyambut kematian. Mutmainnah, hatinya tenang, wajahnya berseri-seri. Mereka adalah orang yang radiyatan, orang yang ridho, orang yang dapat menerima semua ketentuan-ketentuan Allah dalam hidupnya. Maka dari itu teman-teman, siapa saja yang ikut caranya Allah, mereka akan beruntung. Coba kita bayangin bersama-sama. Ketika waktu zaman dulu, ibunya Nabi Musa tidak percaya akan perintah dan ketentuannya Allah. Masa anakku dihanyutin di sungai Nil dan segala macamnya? Mungkin selamanya mereka akan menjadi buronan, pindah ke satu negeri ke negeri yang lain. Karena apa? Karena takut dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun, dan mungkin selamanya mereka akan jatuh miskin. Tetapi karena ibunya Nabi Musa mengikuti bagaimana perintah dan ketentuannya Allah, maka Allah katakan yang pertama, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, siapa yang taat kepada Allah, maka Allah akan kasih jalan keluar. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi siapa yang taat kepada Allah, Allah akan kasih rizki yang tidak terduga-duga. Dan yang ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Jadi yang taat kepada Allah, maka Allah akan mudahkan segala urusan-urusannya. Jadi teman-teman, salah satu keistimewaan kita bagaimana belajar ridho adalah melahirkan tuma'ninatul qalb, rasa tenang di dalam hati kita. Kalau kita ridho dengan semua ketentuannya Allah, hati kita akan merasa tenang dan bahagia. Gak ada hal yang bisa mengusik perasaan kita atau membuat perasaan kita merasa gak nyaman. Kenapa? Karena tuma'ninah, tenang, kita terima semua ketentuan-ketentuannya Allah. Nah, lalu bagaimana kita bisa tuma'ninah, bisa tenang, bisa bahagia dengan ridho ini? Karena gak semua yang terjadi itu kita bisa terima, dan gak semua yang terjadi itu kita bisa ngerti. Nah, lalu gimana caranya kita bisa belajar ridho? Caranya adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana caranya kita berbaik sangka kepada Allah?
Katakan saja dalam diri kita, la'allahu khair. Mudah-mudahan ada kebaikan di dalam ketentuannya Allah. Mudah-mudahan ada kebaikan, mudah-mudahan ada kebaikan, mudah-mudahan ada kebaikan. Nah, kata kebaikan ini kita ulang berkali-kali agar kita selalu yakin bahwasanya Allah itu nggak pernah menzolimi hambanya. Allah itu nggak pernah ngasih harapan kosong kepada hambanya. Allah itu nggak pernah ngeprank hambanya, karena Allah itu la yuflihul mi'ad. Allah itu nggak ingkar janji, enggak. Jadi kalau ada suatu ketentuan Allah yang terjadi dalam kehidupan kita, tetapi tidak kita inginkan, tapi kita ingin ridho dengan ketentuannya Allah, maka kita katakan la'allahu khair, mudah-mudahan ada kebaikan. Sehingga dengan kita katakan demikian, maka kita termasuk sudah berbaik sangka kepada Allah. Dan Allah sama persis seperti apa yang kita prasangkakan. Ana indadzonni abdibi, kata Allah dalam hadis qudsinya, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Kalau engkau berprasangka baik kepadaku, maka engkau akan mendapatkan apa yang kau prasangkakan. Itu caranya ridho. Katakan saja la'allahu khair, mudah-mudahan ada kebaikan, baik terhadap ketentuannya Allah, masalah takdir hidup, atau ridho terhadap perintah-perintahnya Allah. Kenapa Allah suruh kita sholat? Nah, katakan saja la'allahu khair dalam diri kita, mudah-mudahan ada kebaikan di dalam aku sholat. Sehingga kita sholat, hati kita akan merasa lapang. Kenapa sih Allah nyuruh kita untuk meninggalkan maksiat? Nah, katakan saja la'allahu khair, mudah-mudahan dengan kita meninggalkan maksiat itu ada kebaikan di dalamnya. Sehingga apapun yang kita alamin, perintah apapun yang Allah berikan kepada kita, kita terima dengan sami'na wa ata'na. Saya mendengar, saya taati Allah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Allah itu tidak memberikan sesuatu kecuali di dalamnya ada kebaikan. Dan semua perintah dan larangannya Allah kita terima dengan ridho. Karena apa? Kita percaya bahwasanya la'allahu khair, mudah-mudahan ada kebaikan di setiap ketentuan-ketentuannya Allah. Itu caranya ridho. Mudah-mudahan mulai sekarang kita semua bisa belajar bagaimana kita ridho akan ketentuan-ketentuannya Allah. Nerimo kalau katanya orang Jawa. Apapun ketentuan Allah dalam hidup kita, apapun perintah dan larangan Allah dalam syariat kita terima saja. Kenapa kita terima? Yang pertama, supaya hati kita tenang, gak banyak protes. Yang kedua, karena kita percaya Allah gak nyuruh sesuatu kecuali di dalamnya ada kebaikan. Allah nggak ngelarang sesuatu kecuali di dalamnya ada keburukan. Dan Allah nggak memberikan satu takdir kecuali melalui takdir itu ada kebaikan yang besar bagi kita. Oke teman-teman, jadi apapun yang telah aku sampaikan tadi, semoga bisa menambah rasa semangat kalian semua untuk selalu terus menambah ilmu. Dan semoga kita bisa belajar bagaimana kita menerima apapun ketentuan-ketentuan Allah dalam hidup kita. Jadi jangan lupa la'allahu khair, mudah-mudahan ada kebaikan. Oke semuanya, maafin ya kalau banyak kurangnya. Ini saja dari aku. Jangan lupa nantikan aku di video-video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.